Sahabat Genimas, dimanapun sahabat berada, jumpa lagi dengan saya, Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saya sedang merakit atau membuat suatu sistem pengolahan air untuk kebutuhan air minum, sekelas depot air minum dengan kapasitas 12 GPM. Saya coba memberikan edukasi bagaimana caranya membuat suatu sistem pengolahan air untuk depot isi ulang atau bisnis yang sejenis. Nah, sahabat, saya merakit filter seperti ini ya. Ini biasanya kita gantung di etalase depot air minum. Bentuknya seperti ini. Coba Pak Din putar ke sini dulu saya lihat. Nah, jadi sahabat, bentuknya seperti ini ya. Sistem pengolahannya sederhana. Jadi yang pertama ini kita isi dengan cartridge filter ya. Yang kedua ini dengan ultra filter. Kita pakai PVDF tipe 1200 liter per jam. Kemudian yang ketiga kita isi CTO. Dari sumber air di tandon, misalnya itu tandon berisi air itu sahabat dapatkan dari air sumur atau dari truk tangki misalnya ya. Nanti kita menggunakan filter ini. Jadi ini adalah kantong penyaring air. Jadi di dalam ini, di dalam tangki ini itu isinya filter seperti ini. Jadi berbahan kain dengan kerapatan 1 mikron ya. Jadi kantong di dalam ini isinya seperti ini, kerapatannya 1 mikron. Nah ini karena ini untuk depot air minum, jadi kita bisa gunakan yang lebih gendut. Tetapi kalau untuk rumah tangga biasa, hanya untuk kebutuhan sederhana, kita bisa gunakan yang housingnya lebih kecil. Ini semua buatan saya sendiri. Jadi saya membuat semuanya ini sendiri ya. Full dibuat dengan tangan. Jadi ini di dalamnya kantongnya seperti ini. Kemudian air masuk dari bawah sana, dari sini air masuk dan akan keluar lewat bagian ini. Jadi kalau kita bahas secara jelas, nanti posisinya seperti ini ya sahabat. Jadi air itu melalui tabung ini, melalui tangki ini yang isinya kantong penyaring air, nanti dimasukkan lewat lubang ini ya. Karena ini berat, jadi kita tidak bisa menggantungnya. Ini biasanya diletakkan di dekat toran. Nah, jadi di bagian dalam itu ada PVDF seperti ini ya. Nah, ini PVDF 20 inci, kapasitasnya 1200 liter per jam. Jadi nanti kita letakkan di sini. Nah, yang ini CTO atau karbon, kita letakkannya di sini. Ya. Jadi berbeda. Sementara yang ini itu isinya cartridge filter. Jadi isinya cartridge filter, ini letaknya di sini. Nah, sahabat sekarang sudah mengerti dengan jelas bahwa dari air dari tandon ya, dengan pompa air tentunya nanti dipompa ke sini. Ini sumber airnya dari truk beli, dari truk tangki. Nanti air akan masuk di kantong penyaring air. Di dalam ini isinya kantong yang saya sudah tunjukkan sahabat tadi. Kantongnya seperti ini ya. Itu di dalam sini. Jadi kalau kantong ini kotor dicuci. Kantong ini jauh lebih efektif. Dia menyaring air 1 mikron dan lebih akurat karena terukur. Jadi di sini saya tidak lagi menggunakan konsep bahan granular. Nah, jadi kantong penyaring airnya di dalam housing 6 inci, di sana letaknya. Kemudian nanti mulutnya ini nanti disambungkan ke sini. Kenapa ini tinggi, panjang? Karena kan ini letaknya nanti di tanah. Sementara yang ini digantung di etalase. Nah, air masuk ke lewat sini ya. Kemudian setelah air masuk dari lubang ini, dia akan ke cartridge filter 1 mikron, ke PVDF 1/100 mikron 0,01. Kemudian kita ke karbon CTO
diteruskan ini jaringannya kayak gini. Nah, ini ke ultraviolet. Ultravioletnya saya menggunakan 12 GPM karena ini untuk pengisian depot air minum. Ya, karena ini untuk pengisian depot air minum, jadi konsepnya seperti ini. Ini nanti bisa diletakkan di etalase pengisian. Dengan cara ini murah, ya. Sistem penyaringan air itu, kalau sahabat tanya yang ada di atas ini, nah ini hydromagnetizer. Hydromagnetizer itu produk saya sendiri, saya buat dengan tangan sendiri, hasil penemuan saya sendiri. Dia bisa meningkatkan oksigen di dalam air dan mempertahankan oksigen sampai ke rumah pelanggan. Nah, sahabat, nanti sambungan solenoid keran itu lewat sini. Ini sambungan ke keran-keran pengisian. Konsepnya seperti ini, ya. Nah, nanti kita tinggal pasang balas ultraviolet, nanti kita sisipkan di celah ini, dan sistem ini sudah akan berguna dengan baik. Tetapi kalau sahabat menggunakan air dari sumur, itu sahabat wajib menggunakan klorinator, ya. Itu wajib. Karena klorinator itu membantu mendesinfektan air sumur. Jadi kalau kita gunakan air sumur, kita harus menggunakan klorin. Itu syaratnya memang. Nah, jadi prinsip dasar dari pengolahan air di sini sudah terpenuhi. Pertama itu harus ada makrofilter. Di sini kita gunakan ini, ya. Dan kalau airnya dari sumur, kita harus tambahkan filter dish, ya, filter dish dulu. Jadi dari klorin, kemudian ke filter dish, nanti ke kantong penyaring air ini, baru masuk ke instalasi ini. Nah, sahabat, jadi sistemnya memang gini, sederhana. Dan untuk depot air minum, itu kita tidak boleh menggunakan peralatan yang besar-besar. Sebab kalau peralatan itu besar-besar, nanti membersihkannya susah, ya. Nanti membersihkannya itu susah sekali. Akibatnya sahabat malas bersihkan dan airnya berbau tanah, berbau becek, atau berbau busuk. Jadi untuk menghindarinya, gunakanlah peralatan kecil-kecil saja seperti ini. Nah, 3 hari sekali dicuci. Lebih baik, lebih istimewa lagi kalau tiap hari dicuci. Nah, sahabat, jadi ini sistem pengolahan air yang bisa kita gunakan untuk depot air minum dengan kemampuan dia mengisi 12 galon. 12 GPD. Jadi 2 menit 1 galon. Kita bisa mengisi 2 menit 1 galon, ya. Nah, kalau kita semua menggunakan perangkat depot air minum yang kecil seperti ini, kita tidak malas bersihkan. Setiap hari kita bisa membersihkannya. Nah, jadi urutannya, ini pesanan teman dari Bandung. Jadi, untuk mengurutkannya, dari sumber air, kalau airnya dari sumur, kita harus pakai klorinator dan filter dish. Tetapi kalau airnya beli dari truk tangki, kita bisa langsung begini, ya. Langsung. Dari kantong penyaring air ini, di sini posisinya. Kemudian ini outputnya, nanti masuk ke lubang ini, ya. Kemudian dari lubang ini masuk ke cartridge filter 1 mikron, kemudian ke PVDF 1200 liter per jam, kemudian CTO, kemudian ke ultraviolet, kemudian ke hydromagnetizer. Outputnya di sini nanti dihubungkan ke keran pengisian galon. Sahabat, ini sederhana, lebih mudah dipahami, lebih nyaman digunakan. Kita tidak perlu pamer alat. Yang terpenting adalah kita pamer hasil, gitu ya. Karena alat kita secara standar sebenarnya hanya seperti ini. Cuma yang banyak-banyak pasang housing itu karena untuk dekorasi. Prinsip dasarnya seperti ini saja. Jadi dari kalau pakai truk beli, berarti ke filter bag dulu atau kantong penyaring air. Nanti endapannya ditampung di kantong itu, diteruskan ke cartridge filter.
ke PVDF dan ke CTO, ke ultraviolet, dan air sudah siap kita jual. Ya, keluar lewat sini. Kalau sahabat punya bisnis es kristal dan TDS-nya masih di batas normal sampai dengan 100, sistem ini bisa digunakan. Ya, sistem ini sudah bisa digunakan. Kita bertemu di pagi ini. Terima kasih sahabat sudah bersama saya dari Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.